Mungkin kita ulas sedikit agak step back ya. Kok ransomware ini jadi marak dan efektif buat bad actor atau hacker-hacker itu ya? Jadi sebagai satu bisnis bahkan. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang menjadi sasaran buat bad actor dan hacker tersebut. Pertama, security awareness dan enforcement dari perusahaan itu memang lemah ya dalam hal tersebut ya. Dan juga diperlemah lagi kalau memang tidak ada backup data. Nah, perusahaan tersebut mungkin dia sadar, ini ada patching nih, ini ada critical vulnerability yang harus saya segera fix ya, update ya. Tetapi untuk melakukan patching tersebut, mereka membutuhkan waktu lama, proses lagi. Nah, hal-hal tersebut menjadi sasaran empuk buat para hacker ya, untuk mereka masukkan malware dan melakukan ransomware. Nah, kembali ke AWS, security di AWS itu adalah job zero, yang artinya security itu adalah hal yang paling priority, paling utama di atas hal yang lain. Dan ini merupakan culture di AWS, yang memang kita aplikasikan dari people, employee semua, dari top sampai ke staff, proses dan sampai ke teknologi yang kita gunakan dan untuk serve ke customer. Infrastructure, service-service AWS Cloud itu sudah didesain dan dibangun dengan security yang paling-paling handal. Dan terus-menerus kita improve ya, kita reinvent untuk mendukung jutaan pelanggan kita, customer kita yang sudah menggunakan AWS. Nah, customer AWS tersebut dapat menggunakan managed service AWS ya. Dan di situ dengan managed service ini AWS memastikan semua security critical, update, patches, aspek scalability, high availability, resiliency. Ini semua hal tersebut harus di-plan dan merupakan overhead buat admin-admin teman-teman IT di perusahaan ya. Tetapi itu tidak memberikan suatu business value yang langsung direct gitu ya. Tapi kalau lalai, impact-nya sangat fatal seperti ransomware tadi. Nah, dengan memakai managed service AWS, customer tersebut dapat fokus ke hal-hal yang memang memberikan inovasi buat bisnis mereka. Ya Pak, gimana ya Pak kira-kira nih concern dari VIM ya selaku leader dalam enterprise backup dan recovery software solution Pak ini ya, untuk melakukan proteksi data dalam apa namanya serangan ransomware seperti itu. Serangan cyber itu belakangan ini semakin sering terjadi. Nah, maka diperlukan kesiapan dari diri kita untuk menghadapinya. Nah, menurut saya minimal ada dua hal yang perlu kita persiapkan ya. Yaitu pertama, kita perlu siap dari sisi security. Ya, jadi sehingga penting buat kita meningkatkan perimeter defense kita ya, agar kita tetap aman terhadap serangan baik itu dari luar maupun dari dalam. Nah, lalu yang kedua, juga perlu dipersiapkan seandainya terjadi breach, alias tetap tembus ya, dan data kita yang production terkena ransomware. Nah, maka di sini penting adanya strategi data proteksi agar kita tidak perlu membayar ransom secara kita sudah punya backupan datanya. Nah, maka di sini tim berperan serta dalam membantu agar kita lebih siap menghadapi hal yang kedua tadi. Tentunya bekerjasama dengan NetApp dan AWS. Saat ini juga kita bersama Pak Yusra selaku Sistem Engineer NetApp. Halo Pak Yusra, apa kabar? Baik, Pak Redika. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, bagaimana Pak pandangan Bapak nih terhadap serangan ransomware yang akhir-akhir ini sering banget kita dengar ya, Pak? Iya, memang kalau dibilang tren ini bukan tren yang baik ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa kita terkena serangan cyber atau ransomware itu bukan lagi apakah kita akan kena atau tidak, tapi hanya masalah waktu, kapan, dan tentunya adalah seberapa fatal. Karena saat ini kalau untuk meluncurkan serangan cyber atau serangan ransomware, itu seseorang tidak perlu lagi untuk menjadi programmer handal, tidak perlu menguasai bahasa pemrograman yang canggih. Karena ada situs-situs yang menawarkan ransomware as a services ya, RAAS. Baik, Pak Yusra. Makasih loh, Pak, penjelasannya. Ya, saya sangat setuju sih. Jadi data production kemudian itu diserang gitu ya. Dan saat-saat ini saya sering dengar gitu ya, data-data hasil backup pun sering diserang juga ya, Pak ya, di encrypt gitu ya oleh Betul, Pak. ransomware ini. Nah, dari sisi NetApp sendiri nih, Pak, bagaimana nih, Pak, untuk menghadapi serangan ransomware ini? Baik, seperti yang ada di di tampilan saat ini. Jadi NetApp itu pertimbangan utamanya dalam perlindungan data untuk mengantisipasi serangan ransomware itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pemulihan operasional secepat mungkin.
Karena memang harga downtime itulah yang kita kadang-kadang tidak bisa kuantisir. Salah satu caranya adalah yang paling umum adalah orang akan mengumpulkan semua backup atau rekaman data-data yang merupakan cadangan yang barangkali masih bisa dipulihkan untuk menggantikan data-data yang telah dirusak oleh pelaku. Kemudian NetApp itu adalah perusahaan pengelolaan data yang memiliki penyimpanan berbasiskan operating system on-tap, baik berupa software defined storage yang ada di on-premise dan appliance yang juga di on-premise atau dan juga yang di cloud. Itu menganggap bahwa perlindungan data itu merupakan hal yang penting. NetApp menggunakan snapshot yang memiliki minimum impact terhadap kapasitas dan unjuk kerja. Jadi kalau misalnya kita beranggapan bahwa snapshot itu merupakan proses copy, di NetApp itu tidak. Snapshot itu kita hanya menyimpan data-data yang berubah terhadap data awal. Nah, snapshot ini telah teruji termasuk di Indonesia untuk membantu beberapa pengguna untuk memulihkan data-data pasca serangan ransomware. Snapshot itu akan melindungi data-data baik blok atau file. Fitur ini juga akan digunakan dalam kerjasama dengan Veeam dan menjadi solusi untuk perlindungan data. Dan khusus untuk NAS atau Network Attached Storage, di mana file yang ada dalam storage ini di-share langsung ke pengguna, NetApp melengkapi controller dari storage-nya ini dengan kemampuan untuk mendeteksi anomali, keteraturan file, atau entropi, dan juga user behavior, yang mana kalau melebihi threshold, misalnya ada satu proses pengacakan yang berlebihan, itu akan mengaktifkan fungsi keamanan daripada storage untuk melakukan snapshot dan membuat satu point to restore backup, di mana snapshot ini bersifat immutable. Kembali kita melihat laporan Verizon tahun 2021, mereka melihat meningkatnya jumlah insiden dan serangan ransomware. Hampir semua serangan tersebut melibatkan faktor manusia. Dan seperempat dari serangan tersebut melibatkan aktor internal. Nah, NetApp menganggap bahwa kita juga perlu melindungi snapshot tersebut. Dengan fitur SnapLock, kita akan menjadikan logical air gap antara snapshot tersebut dengan data produksi. Bahkan jika ada orang bisa melakukan peretasan dan dia bisa mendapatkan user dengan privilege admin, orang tersebut tidak bisa menghapus snapshot atau tidak bisa menghilangkan kemampuan perusahaan tersebut untuk melakukan pemulihan. Dan yang terakhir itu adalah yang tadi sudah sempat saya singgung, di beberapa kasus pemulihan dengan Snap Restore bahkan untuk data yang besarnya petabyte itu bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Dalam hal ini, NetApp akan membantu pengamanan data mulai dari protect, detect, dan recover. Mulai dari infrastruktur yang berbasis on-tap, berupa software defined storage dan appliance tadi yang ada di on-prem, ataupun berupa cloud yang ada di AWS. Pada tingkat infrastruktur, data dapat tersimpan dalam kondisi terenkripsi. Jadi kita dengan intentionally adalah mengencrypt data tersebut untuk menghindari pencurian data. Kemudian data tersebut dapat dilakukan perlindungan dengan snapshot yang dilakukan secara reguler untuk memperkecil recovery point objektif. Dan untuk perlindungan lebih lanjut, snapshot sendiri dapat dilindungi lebih jauh dengan menyimpannya dalam storage warm atau write once, read many. Dan menggunakan infrastruktur monitoring, kita dapat melakukan monitor terhadap network, compute, storage, dan memberikan visibility secara menyeluruh. Dan juga adanya Ransomware Defense Advisor yang menawarkan rangkaian pemeriksaan dan rekomendasi untuk membantu melindungi data-data bapak-bapak dan ibu-ibu dari serangan ransomware. Jadi kita bisa membantu untuk memberikan advice apakah terdapat vulnerability terhadap pada infrastruktur. Dan perangkat monitoring ini berbasis AI untuk membantu memastikan bahwa infrastruktur yang dimonitor itu dalam keadaan baik dan jika diperlukan termasuk kemampuan untuk melakukan postmortem atau investigasi pasca serangan.
Dan yang tidak kalah penting yang ada di bagian atas itu adalah professional services yang memberikan dukungan lebih lanjut terkait pengamanan data terhadap serangan ransomware. Terima kasih Pak Yusra untuk penjelasannya. Nah, Pak. kita kembali ke Pak Newin ya. Mungkin Pak Newin dari sisi FIM, kira-kira ada solusi apa nih untuk yang tepat dengan kombinasi antara FIM dengan NetApp ini, Pak? Oke, ya terima kasih Pak Mikael untuk kesempatan yang diberikan. Jadi boleh saya sampaikan sebetulnya kalau kerjasama FIM dengan NetApp ini sudah lumayan lama ya. Kita bicara kalau tidak salah sejak tahun 2014. Jadi sejak tahun 2014 ini tentunya pertama kali teknologinya masih mula-mula gitu ya. Tapi sejalan dengan waktu, kalau kita lihat sekarang di slide ini, sudah berevolusi dan kita sudah berinovasi gitu ya. Bersama-sama kita saling bersinergi supaya istilahnya begini, kita siap baik dari sisi sebelum ransomware itu menyerang, lalu saat ransomware itu menyerang, dan setelah ransomware itu sudah terjadi. Ya, kita lihat di sini sebelah kiri adalah pre-breach. Jadi sebelum serangan itu terjadi, maka sebetulnya yang sudah dijelaskan Pak Yusra itu sangat jelas sekali ya bahwa teknologi storage NetApp ini sangat membantu, di mana snapshot ini bisa dibuat sedemikian rupa supaya menjadi immutable, gitu ya. Kemudian ini juga sejalan dengan best practice di industri, ya. Kalau kita bicara backupnya apapun, biasanya akan menganjurkan supaya kita mengikuti aturan main 3-2-1. Ya, 3-2-1. Nah, kemudian FIM tambahkan lagi ada 1 dan 0 gitu ya. Di mana 1 ini nanti kita bisa pastikan adalah sifatnya immutable, jadi tidak bisa dihapus dan di-encrypt oleh ransomware, dan 0 ini adalah FIM punya suatu fitur yang di bawah itu namanya sure backup, sehingga bisa melakukan verifikasi apakah hasil backupnya ini itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan itu bisa dilakukan secara schedule atau dijadwalkan. Gitu. Jadi kita saling melengkapi nih. Kita bicara storage-nya sudah bisa di set immutable, itu juga merupakan bagian dari strategi FIM 32110 tersebut. Gitu. Kemudian ada snap lock compliance. Ya. Kita bicara tadi mungkin Pak Yusra sudah jelaskan gitu. Snap lock ini bisa mengunci supaya kondisi filenya juga dalam kondisi immutable juga. Ya. Dan ini lebih ke arah untuk archiving. Jadi untuk jangka panjang itu bisa diterapkan gitu. Nah, demikian juga dengan FIM gitu ya. Kita juga punya solusi yang mana seandainya kita menggunakan LUN dari NetApp itu bisa kita harden. Sehingga kondisinya apa yang sudah ditulis ke storage NetApp itu dalam kondisi tidak bisa dihapus, tidak bisa di-encrypt, dan tidak bisa diubah juga. Nah, kemudian snap mirror, snap fault ini juga tentunya adalah kondisi di mana kita bisa melakukan replikasi antar storage-nya NetApp, yang mana kemudian nanti kita bisa pastikan di DR bahwa kondisi backupnya ini, DDR itu bisa di-restore. Jadi benar-benar bisa saling melengkapi. Ini bahkan sebelum kejadian. Nah, kalau misalnya memang kejadian terjadi dan sudah menyerang, maka tadi sudah dijelaskan Pak Yusra, ya ada kemampuan dia bisa mendeteksi gitu ya. Kalau ada perubahan di file, dia bisa melakukan snapshot supaya dia lebih siap gitu ya. Karena serangan ini sudah jalan nih, sudah terjadi gitu. Nah, di sisi FIM, kita ada FIM1, yaitu suatu proses di mana monitoring itu selalu dilakukan. Jadi monitor ini akan terhadap hasil backup, dan salah satunya gitu ya fiturnya dari FIM1 adalah bisa mendeteksi bahwa hasil backupnya ini ukurannya tidak lazim, ya, tidak normal. Maka saat itu juga FIM1 akan memberikan alert supaya kita bisa sadar gitu ya, kita tahu gitu bahwa kondisinya hasil backupnya ini ada yang nggak beres, maka berarti terjadi sesuatu dan kemungkinan besar berarti ransomware ini sedang menyerang. Gitu. Nah, setelah proses ini sudah terjadi dan ransomware ini terdeteksi memang benar terjadi dan berjalan, maka kita tidak bingung setelahnya gitu ya. Jadi after ini bahwa teknologi dari FIM ini membantu supaya apa yang sudah di snapshot di NetApp ini bisa di restore. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi koordinasi antara NetApp dengan FIM ini, di mana FIM bisa membaca isi dari snapshotnya NetApp, storage-nya, lalu kita bisa pilih bahkan sampai level file, lalu kita restore. Nah, lalu kemudian kita bicara, oh saya backupnya mau gelondongan, saya mau restore gitu. Entah dia backupnya mungkin dalam bentuk fisik atau VM, kita bisa melakukan instant recovery. Jadi mempersingkat proses recovery, seandainya VM-nya atau servernya itu terkena ransomware. Ya. Lalu secure restore ini lebih ke arah kita bisa scanning dengan antivirus,
sebelum backup-nya itu kita restore ke production, kita scan dulu. Ya, jadi memastikan bahwa hasil backup-nya pun itu dalam kondisi baik. Lalu data labs ini adalah suatu environment yang terisolasi supaya kita bisa melakukan mungkin sandboxing gitu ya. Kita tes dulu, ini serangan ransomware seperti apa, virusnya jenisnya apa, itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir, orchestrated recovery ini lebih ke arah yang tadi ya. Kita bisa saling bekerja sama antar dua storage NetApp di DC dan DR, kita bisa melakukan orkestrasi. Kalau terjadi sesuatu dengan production di DC, saya bisa swing ke DR dan proses snap mirror-nya ini dibalik supaya kondisi yang ada di DR ini menjadi production secara otomatis. Gitu. Jadi semua prosesnya ini akan dibantu antara Vim dengan NetApp, kita tinggal terima beres. Nah, jadi sekali lagi balik ke 321 tadi ya. Saya bicara mengenai bagaimana sebaiknya gitu ya, ini adalah saran sebetulnya, walaupun memang nggak harus gitu ya. Tapi menurut saya ini penting, karena kita harus lebih siap, kita harus lebih selangkah di depan dibanding ransomware, ya kan? Nah, maka di sini penting bahwa pertama, di sebelah kiri ini adalah production. Kita punya storage NetApp nih di sini ya. Maka snapshot ini sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini adalah kopian pertama ya. Jadi 321 berarti 3 kopiannya yang kita punya ya. Jadi kopian pertama itu snapshot storage, yang kedua adalah di performance tier. Jadi kalau Vim ini punya suatu teknologi software defined storage namanya scale out backup repository, yang mana di lokalnya ini kita simpan dan itu dalam kondisi bisa di set immutable. Ya, entah itu dia bisa menggunakan snapshotnya NetApp tadi ya, yang bisa di set immutable, atau kita bisa pakai LUN-nya NetApp, di-present ke Linux, lalu kita harden supaya dia sifatnya anti ransomware gitu. Nah, kemudian kopian yang ketiga kita simpan ke, maaf bisa mundur satu. Nah ya, kopian yang ketiga kita simpan di object storage. Nah, jadi kita bisa simpan di object storage supaya ada suatu kemampuan juga di situ yang membuat hasil backup-nya immutable. Sehingga kita dapatkan nih end-to-end gitu ya. Dari kiri sudah immutable, anti ransomware, di tengahnya juga, sampai akhirnya kita mau simpan untuk jangka panjang, kita juga bisa simpan di S3 Glacier. Sehingga didapatkan suatu kemampuan yang menurut kita sudah siap ya menghadapi ransomware. Kalau sampai data production-nya pun kena, kita punya backup-an yang bisa kita andalkan sehingga kita tidak perlu membayar ransom. Oke, Pak Nian. Jadi menarik juga nih Pak. Jadi dari Vim ini bisa support menjembatani Pak ya, melakukan immutable protection buat data Pak ya, baik itu storage on-prem tadi ya, dan kombinasi juga nanti yang tadi Vim dan NetApp, kemudian dijelaskan juga tadi, saya sebelumnya itu kan, dan ini juga bisa support sampai ke cloud ya juga Pak ya, berarti ke AWS Pak ya. Betul sekali. Jadi kalau dari on-prem nanti kita sudah backup ke cloud, dari cloud pun nanti kita mau restore menjadi VM di AWS itu pun kan. Sehingga itu sudah menjadi suatu solusi yang menjembatani semuanya.